Jangan biarkan Jokowi melalui ujian ini sendirian. Dalam suasana pandemi global seperti ini, kenapa masih banyak yang menghujat pemerintah? Tahu tidak, bisa bertahan hidup saja sudah syukur. Bukannya mengindahkan anjuran pemerintah agar tetap hidup sehat, malah menuduh pemerintah yang tidak-tidak. Presiden Jokowi sudah berupaya untuk memberikan optimisme kesembuhan korban terinfeksi corona dengan mengimpor afigan dan kloroquine. Tapi lucunya, masih ada yang berpolemik dan mencemoohnya. Hiruk-pikuk tentang penyebaran virus corona di Indonesia kini kian susah diatasi. Berdasarkan data yang ada, jumlah masyarakat yang sudah terinfeksi virus corona di berbagai daerah di Indonesia setiap hari semakin meningkat, bukan semakin menurun. Pemerintah dihadapkan pada posisi yang serba salah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan. Bagaimana tidak, cara memutuskan rantai penyebaran virus corona satu-satunya adalah hanya dengan menghentikan layanan aktivitas publik secara keseluruhan. Sehingga ketika aktivitas publik dihentikan, maka penyebaran virus tersebut tentu saja secara otomatis terputus. Itu logika dasarnya. Tapi kalau mau berkaca dari apa yang pernah dialami oleh negara lain, misalnya Spanyol, di mana sebelumnya Spanyol telah menerapkan lockdown di negaranya. Tapi faktanya, otoritas Spanyol melaporkan nyaris 2000 kasus baru virus corona dalam waktu 24 jam. Artinya, kasus virus corona di Spanyol melonjak drastis meskipun langkah lockdown nasional terhadap 46 juta jiwa penduduknya telah diberlakukan. Tetap saja itu tidak menjamin. Namun meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk memunculkan opsi lain. Bagaimana cara mengatasi penularan virus corona? Yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing atau isolasi sosial. Secara sederhana, social distancing diartikan sebagai mengurangi aktivitas di luar rumah dan menjauhi keramaian agar rantai penularan virus corona bisa terhenti. Selama melakukan social distancing, bukan berarti orang-orang tidak bisa melakukan aktivitas rutin. Bekerja, belajar, dan beribadah dapat dijalankan di rumah. Sementara itu, jika mendesak harus keluar rumah, pastikan selalu menjaga jarak dengan orang di sekitar dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Setelah pemerintah menyampaikan himbauan tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia, malah muncul masalah baru. Ada saja yang menggiring opini bahwa pemerintah sengaja melarang masyarakat untuk beribadah di masjid dan di gereja. Betapa biadabnya mereka menuduh pemerintah dengan tuduhan murahan seperti itu. Pemerintah tidak pernah bertujuan melarang masyarakat untuk beribadah, tapi berkumpul di dalam masjid, gereja, dan lain-lain. Itu memudahkan penularan virus dalam hitungan detik. Meminimalisir penularan virus corona itu tujuan utama pemerintah. Jika pemerintah tidak mengambil langkah seperti itu, maka kalian berteriak bahwa Jokowi sebagai kepala pemerintahan tidak serius dalam melakukan pencegahan virus corona di Indonesia. Tapi ketika beliau sudah berupaya untuk mengatasinya, kalian malah menuduhnya yang tidak-tidak. Dari awal saya sudah curiga, bahkan sempat saya bahas bahwa di balik isu lockdown yang sengaja digaungkan oleh sekelompok orang ada agenda besar. Namun ketika itu banyak yang tidak percaya. Tapi fakta yang terjadi tersebut sudah cukup membuktikan bahwa dugaan saya itu benar adanya. Apapun momennya dan apapun kejadiannya akan selalu ditunggangi dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang tersebut untuk menyerang pemerintahan Jokowi.
mulai dari masalah kebakaran hutan, kerusuhan di Papua, demo RU, dan terakhir adalah COVID-19 ini. Tetapi narasi yang mereka bangun adalah narasi yang bertujuan menyudutkan pemerintah. Seharusnya yang dibutuhkan ketika bangsa menghadapi wabah seperti virus corona ini adalah bekerja sama dan saling mendukung sesuai dengan porsi dan peran masing-masing, bukan malah mempolitisasi dan saling menyalahkan, apalagi memanfaatkannya untuk tujuan tertentu. Jangan biarkan Jokowi melalui ujian ini sendirian. Mari bersama-sama menawarkan ide dan gagasan yang baik kepada pemerintah terkait situasi dan kondisi yang sedang dialami bangsa ini. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, mari kita ikuti demi keselamatan dan kesehatan kita semua.